السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نستعينه ونستغفره ونعوذ به من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الكريم. اللهم صل وسلم على نبينا المصطفى محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Segala puji bagi Allah, kemudian salawat dan salam kepada Rasulullah, kepada keluarga dan seluruh sahabat-sahabatnya. Bapak Ibu jamaah salat subuh yang Allah muliakan, insyaAllah, dalam salah satu hadis yang sahih, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan bahawa apabila seseorang dibenci oleh Allah, jadi apabila Allah membenci seseorang, maka Allah akan menyampaikan kebenciannya melalui Jibril alaihi salam. Allah mengatakan kepada Jibril, aku membenci fulan. Lalu Jibril setelah mendengarkan dari Allah, dia mengumumkan kepada seluruh malaikat bahawa Allah membenci fulan, maka bencilah fulan. Jadi Jibril mengumumkan kepada seluruh malaikat, bencilah fulan sebagaimana Allah telah membencinya. Lalu para malaikat bergerak menyampaikan kepada seluruh manusia untuk membenci fulan. Maka tertanamlah rasa kebencian di kalangan hati manusia terhadap fulan yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu hadis itu juga langsung mengatakan sebaliknya, apabila Allah mencintai seorang hamba, maka Allah menyampaikannya kepada Jibril, lalu Jibril menyampaikannya kepada malaikat, lalu malaikat menyampaikannya kepada seluruh manusia melalui hati-hati mereka. Maka timbullah rasa cinta kepada fulan. Ketika Allah mencintainya, maka seluruh penduduk langit, penduduk bumi mencintainya. Ini salah satu kelebihan orang yang dicintai Allah dan salah satu keburukan orang yang dibenci Allah. Maka Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, janganlah kita terjebak ke dalam amalan yang dibenci Allah Subhanahu wa taala. Kalau dalam Al-Quran Allah menyebutkan banyak model kalimat, di antaranya innallaha la yuhibbu, sesungguhnya Allah tidak suka, sesungguhnya Allah tidak suka. Itu kalau bahasa-bahasa itu, jangan terjebak ke dalam amalan yang Allah tidak suka. Dan kita tidak mungkin menyebutkan tentang semua amalan yang dibenci oleh Allah pada pagi hari ini, maka cukuplah menjadi pelajaran bagi kita. Ada satu hadis dari Ibnu Hibban, Syekh Al-Arnaud menyebutkan hadisnya sahih, Albani menyebutkan hasan, yang menceritakan tentang 6 golongan. Ada 6 golongan orang yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Siapa saja mereka? An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah berkata, innallaha yabghadu kulla, sesungguhnya Allah membenci orang-orang
yang akan disebutkan dalam hadis ini, yaitu yang pertama, Ja'dhari. Allah benci kepada Ja'dhari. Siapa Ja'dhari? Yaitu orang-orang yang mempunyai sifat angkuh, sombong. Allah benci. Sombong, angkuh, takabbur, itu pakaian Allah. Itu jubah Allah. Hanya Allah yang berhak memakainya. Kalau Allah sombong, wajar. Allah takabbur, wajar. Karena lillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Karena segala isi dunia itu milik Allah. Wajar kalau Allah sombong. Allah lah malikul mulki. Allah lah rajanya di raja. Wajar sombong. Jadi semua segala-galanya milik Allah. Maka sungguh layak kalau Allah menyombongkan dirinya. Maka Allah mengatakan dalam hadis qudsi, sombong itu adalah jubahnya. Dan Allah mengharamkan surga bagi mereka yang memakai jubah Allah. Haram surga bagi yang memakai jubah Allah, yaitu jubah kesombongan. Ada orang yang belum faham kira-kira yang dimaksud dengan sombong itu bagaimana. Karena ada yang mengatakan ke temannya, ketika temannya tidak mau mengambil, tidak mau membalas WA, jadi WA enggak dibalas, itu langsung keluar kalimat, sombong kali ya. Atau lewat, lupa mengangkat tangan, helm enggak terangkat, langsung keluar kalimat, sombongnya minta ampun. Jadi manusia ini memberikan kalimat sombong pada hal-hal begitu. Ada baju yang dipakai lumayan mahal, sepatu lumayan tinggi, disombongnya. Ini dianggap sombong. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan, ketika Rasulullah mengatakan dalam satu paket hadis, la yadkhulul jannah man kana fi qalbihi miskala habbatin minal kibr. Tidak akan masuk surga orang-orang yang mempunyai sebesar biji sawit kesombongan. Sebesar biji sawi kesombongan. Jadi sebesar biji sawi. Sombong di dalam hati, satu seperti biji bayam. Itu biji bayam, itu kita beli 1,000, itu penuh plastik. Sebesar itu pun kalau punya sifat sombong, haram surga. Haram surga, kata Allah dalam hadis qudsi ini. Nah, kemudian ada sahabat yang bertanya, ya Rasulullah, kalau ada seseorang menyukai memakai pakaian yang indah-indah, memakai sandal yang bagus-bagus, apakah itu termasuk sombong? Ini yang kita kira selama ini. Orang punya mobil kita anggap sombong. Yang naik NMAX kita anggap sombong. Jadi yang enggak sombong yang mana? Yang naik Astuti, itu dianggap rendah hati. Jadi jawab mereka Allah, benarkah itu sombong ya Rasulullah? Ternyata sudah ditanya oleh sahabat. Apa jawaban Nabi? Innallaha tayyibun. Innallaha jamilun wa yuhibbul jamal. Allah itu indah. Allah suka yang indah-indah. Bahasa diplomasi Nabi menyebutkan tentang ternyata mahalnya pakaian, bagusnya sandal. Kalau dunia kita sekarang kita butuh mobil, semua itu ternyata bukan kesombongan, selama memang dibutuhkan. Kita sudah pernah pakai pakaian yang murah-murah, yang kita beli 30.000 dua, 30.000 dapat dua, beli satu gratis satu, harga 30.000. Begitu masuk mesin cuci, keluar bukan lagi baju, tapi benang. Kita sudah pernah merasakannya. Kita sudah pernah pakai jam tangan harga 45.000. Baru keluar dari toko jam, hujan. Ketika kena hujan, langsung mati. Kita sudah pernah memakai apapun yang murah-murah, ternyata malah menyiksa diri, beli berulang-ulang. Hari ini kita mulai membeli yang lumayan bertahan, dengan kualitas yang sesuai harga. Dan alhamdulillah bertahan. Saking bertahannya sudah 10 tahun enggak rusak-rusak.
Kita menyesal kenapa enggak rusak-rusak. Kita ingin ganti, kasihan. Nah, jadi jemaah melakukan Allah, sombongkah itu? Tidak. Itu bukan sombong selama dibutuhkan. Dulu kita naik sepeda, begitu naik motor, kita sudah butuh lebih cepat untuk kerja. Sombongkah? Tidak. Dulu kita naik motor, hari ini kita sudah punya mobil, karena ternyata anak kita bertambah. Dulu istri satu, anak cuma satu, masih muat di dalam motor. Hari ini anak sudah 4, istri masih satu, perlu mobil. Ya. Ketika perlu mobil kita beli, sombongkah kita? Tidak. Jadi ukuran kesombongan bukan ke situ. Jadi yang mana yang disebut sombong? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan sombong itu yaitu apabila orang melakukan 2 perkara. Yang pertama adalah batarul haq, dia menolak kebenaran dari Allah. Sudah dikasih tahu Allah jangan tinggalkan salat, aqimus salat, dia tinggalkan salat. Sombong, tunggu neraka Allah. Sudah diberitahu oleh Allah bahawa puasa Ramadan jangan coba-coba dibolong-bolongkan, ternyata dia sekali puasa sekali tidak, tunggu neraka Allah. Sudah diberitahu oleh Allah bahawa jangan makan riba, jangan ambil uang kredit dengan cara pinjam meminjam, jangan disibukkan dengan koperasi simpan pinjam, jangan bermain dengan asuransi karena masuk dengan gharar, jangan melakukan ini dan itu, terjebak juga ke dalam itu. Rumah kredit, motor kredit, mobil kredit, istri kredit, anak kredit, semuanya masuk dalam kredit. Tunggu neraka Allah. Sombong, melawan Allah. Maka sifat sombong pertama adalah batarul haq, melawan Allah, menolak kebenaran yang datang dari Allah. Dan sifat kedua sombong, wa ghamtun nas, yaitu suka merendahkan sesama manusia. Nah, kita ini suka merendahkan kenapa? Karena kita merasa punya kelebihan. Kita merasa lebih kaya, lalu kita merendahkan yang lebih miskin. Kita merasa lebih ganteng, kita rendahkan yang kebetulan pas-pasan. Jadi kita ejek terus-terusan. Kita mengatakan, hati-hati ya kalau keluar ada razia orang jelek. Itu kalimat itu menunjukkan kita ingin merasa bahawa kita enggak kena razia orang jelek, tapi dialah yang kena razia orang jelek. Jadi kita merasa lebih hebat, kita punya banyak anak, lalu kita sombongkan diri kepada orang yang belum diberi anak oleh Allah. Kelebihan-kelebihan ini membuat orang masuk ke dalam dunia sombong. Nah, jemaah melakukan Allah, Allah benci dengan orang begini. Hati-hati dengan sikap ja'dari. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan berikutnya, orang yang dibenci Allah adalah jawaz. Apa itu jawaz? Yaitu orang-orang yang pelit dan rakus. Sudah pelit, rakus. Hidup tidak lagi memikirkan halal haram. Tamaknya luar biasa. Rasulullah sudah menggambarkan sifat ini, bahawa Rasulullah mengatakan kalau orang diberikan 1 gunung emas, dia akan mencari gunung emas yang kedua. Makanya sifat rakus ini membuat orang lupa yang mana halal, mana haram. Jadi dia disibukkan dengan mengumpulkan harta. Alhaakumut takasur. Celakalah mereka yang takasur, yang sibuk dengan menghitung-hitung, mengumpul-ngumpulkan harta. Jadi hidup di atas sebuah kertas yang menuliskan berapa uang masuk bulan ini, yang selalu memeriksa keadaan keuangannya tapi lupa mengeluarkannya kepada Allah. Allah benci kepada orang yang rakus dan pelit. Kalau orang pelit itu memang jauh dari rahmat Allah. Orang bakhil jauh dari rahmat Allah. Sehingga Allah mengatakan dalam surat Ali Imran, وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَبْخَلُونَ بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ هُوَ خَيْرًا لَهُمْ بَلْ هُوَ شَرٌّ لَهُمْ. Janganlah orang-orang pelit mengira bahawa apa yang mereka simpan dari harta mereka itu baik bagi mereka, padahal buruk bagi mereka. Jemaah melakukan Allah, setiap hari 2 malaikat turun mendampingi. Lalu 2 malaikat ini sama-sama berdoa kepada Allah di atas diri seseorang. Malaikat yang pertama berdoa, Allahumma a'ti munfiqan khalafa. Ya Allah,
gantilah semua harta yang telah dikeluarkan hamba ini dengan yang lebih baik ya Allah. Maksudnya ganti dengan rumahmu di surga ya Allah, ganti dengan keindahan surgamu ya Allah. Makanya orang bersedekah itu rahmat di dunia, berkah di dunia, berkah di akhirat. Hidupnya hanya untuk memberikan untuk Allah, dan hidupnya hanya untuk memperhatikan kepada orang-orang yang Allah suruh perhatikan. Hidupnya dengan wakaf, hidupnya dengan hibah, hidupnya dengan memberikan ke anak yatim, fakir miskin. Malaikat berdoa, kalau malaikat berdoa Allah kabulkan, karena malaikat tidak diiringi dengan dosa. Maka malaikat berkata, ya Allah, gantilah, gantilah. Sebesar apapun malaikat minta, ya Allah gantinya. Jadi tidak ada yang sia-sia. Ketika kita memasukkan uang Rp50.000 ke dalam celeng masjid ini, maka di saat itu pula malaikat mengatakan ke Allah, gantilah 50.000 itu ya Allah. Maka tiba-tiba kita mendapatkan sesuatu yang kita tidak menduga balasan Allah. Yang selayaknya kita harus sakit. Selayaknya kita harus sakit yang biaya operasi mencapai mungkin jutaan rupiah. Tapi karena suka bersedekah, Allah ganti. Allah buat rasa sehat. Allah buat sehat yang dia tidak mengeluarkan jutaan itu sebagai ganti dari Allah Subhanahu wa taala. Ini orang-orang yang dimuliakan Allah. Malaikat kedua berdoa kepada Allah, Allahumma a'ti mumsikan talafa. Ya Allah, hancurkanlah harta orang-orang yang pelit ini ya Allah. Makanya orang pelit itu hancur sendiri hidupnya. Kalau bukan bangkrut, maka Allah cabut keberkahan dari keluarganya. Maka keluarga dalam keadaan tidak tenang, tidak nyaman, ya. Tidak ada sesuatu yang membuat dia bisa merasa bahagia. Ada istri selingkuh. Ada anak pun Masya Allah batat, tungang, ya. Tidak mau salat. Dimasukkan ke pesantren, sebentar-sebentar lari dari pesantren. Dipukul di pesantren karena kesalahannya. Dibela-bela oleh orang tuanya. Ini sumber daripada apa? Allah cabut keberkahan. Anak tidak jadi anak. Nah, jemaah melakukan Allah. Maka hati-hati dengan sifat jawaz. Berikutnya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan orang yang ketiga yang Allah benci, sakhabun bil aswaq, yaitu orang-orang yang suka berteriak-teriak di pasar. Orang yang suka berteriak-teriak di pasar. Apa maksudnya orang yang suka berteriak di pasar ini? Yaitu mereka yang disibukkan dengan mengeluarkan omongan-omongan yang tidak penting, suka bertengkar. Rasulullah menggambarkan pasar, karena pasar adalah tempat yang paling disukai syaitan. Pasar itu paling disukai syaitan. Kenapa? Begitu mudahnya menjatuhkan orang-orang ke dalam neraka melalui pasar. Di dalamnya ada orang-orang yang suka menipu. Di dalamnya ada orang-orang yang kadang-kadang omongannya kasar. Di dalamnya ada para pelanggan atau pembeli yang memakai baju ketat. Di dalamnya ada syahwat yang disalurkan oleh para penjual dengan melihat pelanggan-pelanggan, melihat pembeli-pembeli perempuan yang tampil seksi. Jadi macam model maksiat di pasar, caci maki. Makanya orang yang berada di pasar itu menjadi salah satu hal yang patut kita jaga agar ketika masuk pasar jangan sampai terjadi maksiat. Jemaah melakukan Allah Subhanahu wa taala. Orang seperti ini gaya hidupnya bagaimana? Suka bertengkar. Allah tidak suka kepada orang yang suka bertengkar. Allah tidak suka kepada orang yang omongannya banyak tapi tidak bermanfaat. Ini karena gaya orang pasar begitu, omongannya banyak tapi tidak bermanfaat. Nah, ini orang ketiga yang Allah benci. Kemudian orang keempat yang Allah benci adalah wajifatin bil lail. Dia menjadi bangkai di malam hari. Jifah itu bangkai. Nabi menisbahkannya ke malam hari. Apa maksud bangkai di malam hari? Yaitu Allah benci orang-orang yang menyia-nyiakan malam, dia tidur seperti bangkai.
Tidur seperti bangkai tidur. Kalau bangkai, kalau sudah jadi bangkai, itu tidak peduli apapun. Dia tidak mungkin hidup lagi. Orang ini kalau tidur malam, tidak ada rencana melakukan amal saleh sedikit pun. Tidur cepat. Seharusnya bangun cepat. Untuk solat tahajud, itu gaya Nabi. Nabi setelah solat Isya, tidur. Kemudian, beliau bangun sepertiga malam. Itu gaya Nabi. Ini yang model sekarang, tidur cepat, bangun lambat. Jam 9 sudah tidur, bangun pun jam 9. Itu enggak ada rencana apa-apa. Tidak pernah ketika mendatangi pembaringannya, lalu dia mengatakan, Ya Allah, bangunkan aku ya Allah. Tidak bermohon kepada Allah supaya bisa bangun di tengah malam. Tidak ada. Jadi enggak ada rencana tahajud, tidak ada rencana baca Quran, tidak ada rencana apa-apa. Mau bangun kapan bangun, bangunlah. Begitulah manusia bangkai di malam hari. Allah benci sekali dengan orang begitu. Karena Allah berulang-ulang mengatakan dalam Al-Quran tentang bagaimana Allah memotivasi untuk bangun malam. Allah mengatakan, Ya ayyuhal muzammil, qumil layla. Bangunlah di malam hari. Illa qalila, sedikit pun boleh, kata Allah. Oh, tidak sanggup seluruh malam. Maksudnya mulai dari sepertiga sampai subuh enggak sanggup. Bangunlah nisfahu, bangunlah setengah dari sepertiga. Bangunlah jam-jam 4 sebentar atau jam-jam setengah 5, bangunlah sebentar. Tidak sanggup juga, awing qusminhu, lebih kurang dari setengah. Menjelang azan, bangunlah cepat. Lebih cepat menjelang azan sekitar setengah jam. Salat dulu tahajud 2 rakaat, baru kemudian menghadapi subuh. Jadi Allah mengatakan bangunlah. Kenapa Allah meminta untuk bangun malam? Bangun malam itu khusus orang-orang VIP. Jadi dia bertemu Allah dalam keadaan Allah tidak banyak melayani hamba. Kita ini Pak, kalau sedang waktu jam sibuk, kita masuk ke kantor. Kita masuk ke kantor yang kita butuh pelayanannya. Jam sibuk, ngantri, itu sampai berjam-jam ngantri. Coba datang ke kantor di malam hari. Nggak ada yang antri. Orang pun tak ada. Minta ketemu sama kepalanya, minta ketemu sama pimpinan kantor. Pak, boleh nggak ketemu? Jam berapa? Habis Isya, Pak. Itu yang dilayani cuma kita sendiri. Kalau dia mau bertemu. Begitulah andaiannya Allah Subhanahu wa taala mencurahkan kasih sayang, rahmat kepada mereka yang berada di tengah malam dalam satu kampung yang bersinar cahaya. Dari rumah mereka hanya 2 rumah, hanya 3 rumah, padahal ada puluhan kakak di situ. Maka Allah muliakan yang 2 rumah ini. Bangun di tengah malam, melaporkan masalah kepada Allah, curhat kepada Allah, berbisik-bisik kepada Allah, maka Allah tumpahkan semuanya. Allah kabulkan semuanya. Nah, Allah benci. Maka adik-adik yang dimuliakan Allah, ini anak-anak pesantren kita ini, tidak layak kalau kita tidur seperti tidurnya bangkai. Kalau orang Aceh mengatakan, mati. Mati lagi orang mati. Bangunlah. Sampai-sampai pentingnya bangun malam. Rasulullah mengatakan kepada para suami, Rahimallah, Allah sayang. Kepada siapa? Kepada suami. Suami yang mana? Aiqadha ahlah, dia membangunkan istrinya. Dia bangun di tengah malam, lalu dia membangunkan istrinya. Ketika istrinya enggan, maka dia memercikkan air ke wajah istrinya. Masya Allah, suami yang disayang Allah, yang memercikkan air di tengah malam ke wajah istrinya. Makanya simpan air, Bapak. Paling kurang 1 gelas harus ada di samping. Kalau kita sudah bangunkan istri, hai kabadah, semayang tahajud, dia masih bulak-balik, siramkan. Langsung Allah sayang suami ini. Dan ibu-ibu harus tahu, inilah suami terbaik di sisi Allah, yang suka siram-siram air di tengah malam. Lalu Rasulullah sambung, juga rahimallah, Allah sayang kepada siapa? Para istri. Istri yang mana? Yang ketika dia bangun malam, lalu dia membangunkan suaminya. Ketika suaminya enggan untuk bangun, biasanya laki-laki lebih enggan untuk bangun. Ketika istri bangunkan, itu istri biasa kalau bangunkan suami, itu takut-takut. Berbeda dengan kita bangunkan istri. Karena sudah trauma, 2 kali kena tendang langsung ke pintu.
Belum lagi suaminya mungkin punya karate, punya silat, begitu dicukai sedikit langsung keluar jurus. Itu membuat isteri ada rasa takut. Maka perlu kita pesankan ke isteri, kalau engkau bangun tengah malam, bangunkanlah aku. Mana isteri yang paling disayang Allah? Ketika suaminya susah bangun, mungkin karena kelelahan, enggan bangun, juga kata Allah, dia mulai menyiramkan air ke wajah suaminya. Masya Allah, isteri terbaik. Makanya sebelum cari jodoh, tanya dulu, nak galak kat siram-siram tengah malam, itulah orang terbaik untuk jodoh kita. Itu orang terbaik. Makanya kita mengira, kita marah ketika disiram air tengah malam. Itulah isteri terbaik. Maka ibu-ibu pun siapkan satu ember. Ketika ibu disiram satu gelas, siram balas satu ember. Insya Allah rumah tangga sakinah, mawaddah, warahmah. Sumbernya dari mana? Siram air. Sederhana. Hidup sederhana untuk memancing kasih sayang Allah. Nah, jemaah melakukan Allah Subhanahu Wa Taala. Jangan tidur malam tanpa rencana. Jangan tidur malam tanpa ada rencana untuk menyembah Allah di tengah malam. Bangunlah walaupun sebentar. Berikutnya, sedikit lagi. Kemudian orang yang berikutnya, yang kelima, dan bersambung dengan yang keenam, yaitu, mohon maaf, yang kelima adalah himarin bin nahar. Allah benci kepada orang-orang yang hidupnya seperti keledai di siang hari. Tadi Allah benci orang yang tidur bangkai di malam hari. Sekarang Allah benci orang yang seperti keledai di siang hari. Apa maksudnya? Hidup hanya untuk cari makan. Ini juga enggak ada rencana untuk beribadah. Dia cari makan habis-habisan, hidup dengan proposal, hidup di atas kertas, tulis macam-macam hanya untuk cari makan. Dia tidak peduli halal haram. Ini gaya hidup keledai. Keledai itu kalau bangun pagi, gayanya cuma untuk cari makan saja. Dia disuruh apapun boleh. Kalau di sini kita tidak lihat keledai. Kalau di Mesir, keledai itu apapun dilakukan oleh majikannya, dia lakukan. Sampai gerobak, Pak, di Mesir itu, gerobak itu sampai dipasang di atas badan keledai. Keledainya sudah mereng berjalan. Tapi dia tetap tidak protes, tetap tidak ngambek. Demi apa? Supaya bisa makan. Begitulah manusia yang hidupnya seperti keledai. Dia tidak peduli pimpinannya mau ahli maksiat atau tidak. Yang penting menjilat. Jadi benar-benar dalam konsep hidup untuk makan. Allah benci dengan orang begini. Jadi enggak ada rencana menuju surga. Entahlah, yang penting kami makan. Salat tidak, tapi pasar impres sudah penuh sebelum subuh. Salat enggak ada, tapi pasar impres penuh. Dengan becak, siap menunggu barang diturunkan. Kenapa saya tahu? Karena subuh ini saya melewati mereka. Dan hampir setiap subuh saya lewat juga begitu hidupnya. Menunggu truk-truk besar turunkan barang. Nyan mati roh hanya yang tubuh. Hanya demi mendapatkan puluhan ribu dari satu barang yang mereka dapatkan. Masya Allah, inilah keledai. Mantakan keledai hanya. Kalau kita bilang langsung enggak bisa. Tapi Rasulullah menegaskan keledai di siang hari Allah benci. Dan yang terakhir, ini sudah terakhir. Yang keenam, orang yang Allah benci adalah yaitu alimun bid dunya, jahilun bil akhirah. Yaitu orang-orang yang pintar sekali urusan dunia, tapi bodoh sekali urusan akhirat. Jadi kalau urusan dunia, Masya Allah, gelar profesor, doktor dalam ilmu apa? Mikroteknologi, nano. Dulu saya pikir nano bonbon, rupanya nano itu sebuah kecanggihan dalam teknologi. Kalau kimia, itu hafal rumus kimia, Masya Allah. Dia tahu kalau bertemunya O2 dengan H, dia maka tahu begini bentuknya, obat begini, semuanya dia tahu. Urusan bengkel dia tahu, urusan mobil dia tahu, urusan kalau ilmu dunia habis. Tapi akhirat, salat jenazah, dia belum bisa hafal doa untuk salat jenazah sampai hari ini. Maka dia tidak berani mensalatkan orang tuanya, tidak berani disuruh jadi imam. Ternyata tidak bisa salat jenazah. Ada yang pintar sekali, dunia kedokteran, kesehatan, perawat, Masya Allah, tahu semuanya. Begitu disuruh salat jenazah kepada jenazah COVID, ruku' apa? Allahu Akbar, ruku'. Nyantingkat bangai orang. Tapi kalau dunia, Masya Allah, pintarnya minta ampun. Tulisan, bermuncul tulisan macam-macam.
ya. Tapi masalah akhirat, hukum syar'i dia tidak tahu. Cara cuci kencing dia tidak tahu. Allah benci sekali dengan orang begini. Karena bahasa Nabi, utlubul ilma, tuntutlah ilmu, atau talabul ilmi faridah ala kullil muslimin wal muslimat. Itu maksudnya tuntut ilmu, ilmu apa? Bukan ilmu dunia, ilmu akhirat yang dimaksud. Ilmu dunia, wala tansa nasibaka. Untuk dunia, engkau jangan lupa nasibmu. Jadi ini jadi klausa kedua. Hiduplah untuk akhirat, tapi jangan lupa untuk dunia. Jadi kan ini klausa kedua, maksudnya sudah capek akhirat, hiduplah, pikirkan hidup kamu di dunia, supaya kamu selamat di dunia untuk menuju ke akhirat. Yang sudah dapat gaji, kembalikan gaji itu ke akhirat. Insya Allah, surga Allah menanti. Ini, makanya banyak sekali orang hari ini, Pak, Masya Allah, reman sekali dengan ilmu dunia. Tapi ilmu akhirat, tidak tahu sama sekali. Sungguh menyedihkan, sangat-sangat membuat kehidupan yang dibenci Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, inilah nasihat Nabi kepada kita. Mudah-mudahan kita tidak termasuk golongan orang-orang yang dibenci Allah Subhanahu Wa Taala. Dan insya-Allah kita bertemu di bulan yang akan datang. Semoga yang hadir Allah catatkan pahala untuknya, dan semoga Allah mempertemukan kita kembali di dalam surganya. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.